لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وبارك عليه. أما بعد، إلى حضرة المكرم para alim, para ulama ke Malaysia luar biasa, tapi jurusan perkebunan, jurusan mebel gitu, arsitek luar biasa, tujuannya sama. Tapi mudah-mudahan, kenapa sesuatu apa disampaikan oleh Habib, memang kemarin saya diajak teman-teman tuh kuliah belum online, kalau nggak online nggak bisa, sudah error gitu. Dan diajak lagi untuk melanjutkan ke S3, diajak oleh kepala kantor kementerian, ayo Kiai kuliah lagi katanya. Saya pikir ini error. Harapan saya menjadi motivasi terhadap anak didik kami dengan pentingnya pendidikan. Yang saya muliakan juga segenap para guru, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan para mahasiswi, siswa-siswi. Saya tak perlu banyak cerita nih Pak. Sedikit grogi, maklum tak biasa. Sebenarnya yang pangkas ini adalah RT-nya. Cuman dikarenakan RT-nya tidak ada, ya saya mewakili. Ya Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan, panjang umur semuanya, dan diberikan rezeki yang banyak. Alhamdulillah, rezekinya saat ini ya berlebihan, musim hujan itu namanya rezeki. Ketiga kalinya selawat berserta salam, tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menuntun kita, membawa kita ke jalan yang benar dan melarang kita menuju ke jalan yang tidak benar. Yang terakhir perlu saya sampaikan, alhamdulillah dengan kedatangan mahasiswa ke sini, alhamdulillah saya sambut dengan baik, dengan lapang dada. Dan saya juga mensupport kepada mahasiswa, itu saya kasih nilai mahasiswa itu yang terbaik untuk membantu warga sini semua. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dosen yang telah membimbing mahasiswanya sehingga menuju ke tempat kami di Tanjung Pasir ini. Yaitu tadi kata Al-Mukarram Bapak Mustahar, takut ada kekeliruan dari kami di sini, warga di sini. Ya mohon maaf sebesar-besarnya Pak. Apa ya? Ya mungkin cuma hanya itu Pak yang perlu saya sampaikan dari perwakilan RT, karena saya itu terus terang Pak, saya tidak terbiasa dalam menyampaikan hal-hal ya semacam ini di depan orang ramai, masih grogi Pak. Jadi hanya ini, mohon maaf sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Rizaldi atas sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Habib Maulana Malik Ibrahim Al-Badri selaku Ketua Yayasan Ja'fariyah Tanjung Pasir. Yang terhormat Bapak Muhammad Suud selaku dosen pembimbing
KKN kelompok 14, yang terhormat keluarga besar Lembaga Pendidikan An-Nuriyah, Bapak Ustadz Mustahar, Bapak Ustadz Haji Nayuri, Bapak Ustadz Abdul Syakur, dan Bapak Ustadz Abdul Hari. Yang terhormat Ketua Kelompok KKN 14 Eldo Junarto Pratama beserta kawan-kawan mahasiswi lainnya. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada hadirin sekalian. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja berikut puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, nikmat, inayah serta hidayahnya lah kita dapat berkumpul dan bertatap muka di lembaga kesayangan kita, Lembaga Pendidikan Islam An-Nuriyah, dalam rangka penutupan dan pelepasan kuliah kerja nyata Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat tahun 2023. Kedua kalinya sholawat beserta salam marilah tetap terlimpah curahkan atas junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, ada titipan salam dari Bapak Kepala Desa kita, Bapak Haji Munawi. Beliau menitipkan salam kepada saya, disuruh menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kepada kawan-kawan mahasiswa, karena beliau tidak bisa berada di tengah-tengah kita, tidak bisa menghadiri acara pelepasan pada hari ini karena beliau lagi ada kegiatan di kantor Bupati, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Kades sekarang lagi ada kegiatan wisuda para dikta di kantor Bupati seperti itu. Jadi beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya yang kedua, perlu kami sampaikan dengan adanya kawan-kawan mahasiswa KKN kelompok 14 ini, terutama kami desa sangat terbantu Bapak ya. Jadi kami di desa sangat terbantu, kawan-kawan khususnya kemarin ada juga yang bantu kami di desa. Jadi kami sangat terbantu baik dari administrasi, baik segi apa itu istilahnya itu perapian di kantor, karena udah akhir tahun jadi di kantor itu dirapikan, dibersihkan seperti itu. Jadi kami sangat terbantu Bapak. Jadi kedepannya kami sangat berharap kepada Bapak dosen ada lagi kawan-kawan mahasiswa-mahasiswanya itu ditugaskan lagi ke sini KKN seperti itu. Kalau bisa kata Pak Masar tadi jangan terlalu sebentar, ya kalau bisa 3 bulan kan seperti itu Pak. Jadi lebih berkesan, lebih lama, lebih bisa membantu kita seperti itu. Selanjutnya terkait beasiswa, tadi Bapak Ustadz Mustahar juga dan sempat bincang-bincang juga dengan kawan-kawan mahasiswa. Jadi di UNU ini kan banyak juga beasiswa. Jadi kami sangat berharap bisa berkolaborasi pemerintah desa dengan Bapak Mustahar selaku bendahara NU dan Bapak dosen selaku dosen di UNU bisa berkolaborasi untuk bisa memasukkan biasa mengucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Bapak, Ibu-ibu undangan sekalian dan semua hadirin yang hadir pada acara kali ini diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bersama-sama kita berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sholawat dan salam selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semuanya merupakan umat yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin. Hadirin para undangan, Bapak-bapak Ibu sekalian, para mahasiswa, mahasiswi dan juga siswa-siswi dan santri-santriwati di Lembaga Pendidikan Islam ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya selaku DPL, dosen pembimbing lapangan yang mewakili dari kelompok 14 ini,
tidak bisa memberikan apa-apa terhadap masyarakat semuanya, dan juga kepada mahasiswa-mahasiswi kelompok 14 yang telah mengabdikan dirinya selama 1 bulan penuh di Tanjung Pasir ini. Alhamdulillah, saya melihat apresiasi yang sangat besar dan mendalam dari para masyarakat, termasuk dari Pak Habib, Yai, dan Ustadz-Ustadzah, dan segala lapisan masyarakat yang ada di Tanjung Pasir ini sangat menerima dan sangat menghargai atas kehadiran kelompok KKN, kelompok 14 di kampung ini atau di desa ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tidak ada ucapan terima kasih yang bisa disampaikan secara mendalam, karena bagaimanapun penerimaan dan kehangatan yang diberikan oleh semuanya lapisan masyarakat yang ada itu memberikan semangat lebih kepada anak-anak atau mahasiswa-mahasiswi yang telah mengabdikan dirinya selama 1 bulan penuh di desa ini. Mungkin ada singgungan, kenapa tidak bisa lebih lama lagi, Pak? Dari pihak kampus tidak akan memberikan waktu yang lama, tapi seandainya memang ada yang ingin menetap selamanya, tidak ada hindatan atau tidak ada halangan. Jadi seandainya ada salah satu mahasiswa-mahasiswi dari kelompok ini yang ternyata ada keinginan, kayaknya saya menetap di sini saja lebih nyaman seperti itu, tidak ada halangan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dari persyaratan kampus 1 bulan adalah waktu yang maksimal yang diberikan dalam proses pengabdian mereka, mengamalkan ilmu-ilmunya, mempraktikkan segala hal-hal teori yang telah dia dapatkan di kampus mereka, yaitu kampus Nahdlatul Ulama Kalbar. Mereka memberikan segalanya kepada desa ini dengan semampunya, itu yang bisa mereka berikan. Karena menyinggung segala proses yang ada, termasuk dari amal jariah yang disampaikan oleh Habib, dan juga hal-hal yang baik yang diberikan, itu adalah sebuah bentuk atas apa yang telah mereka dapati di kampus. Jadi ketika ditanyakan apakah semua yang kuliah di UNU adalah Nahdien atau mereka itu, tentu saja tidak, Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun NU adalah kampus Nahdien, kampus umat sebagai umat Nahdlatul Ulama, tapi mereka di kampus kita membuka segala macam lapisan atau segala macam bentuk masyarakat yang ada. Di sana pun ada non-muslim, Bapak Ibu sekalian, karena jurusan tidak kecuali ketika memang ada jurusan syariah dan yang masuk adalah jurusan non-muslim, mungkin itu sebuah kesalahan. Tapi di sana sangat banyak jurusan yang terkait dengan masa depan nanti, yaitu ada perikanan, ada teknik lingkungan, ada agribisnis, ada agriteknologi, ada sistem informasi. Tentu saja kita tidak bisa menutup bahwa ini hanya khusus untuk warga NU saja, tidak. Kita membuka semuanya, siapapun yang berkenan silakan masuk. Itulah bentuk sejatinya sebagai Islam yang rahmatan lil alamin atau yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu saja lebih banyaknya, walaupun tentu saja mahasiswa-mahasiswa ini tidak semuanya berlatar belakang NU, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka pakai dalam proses mereka, proses baik mereka dalam bersosialisasi, dalam mengabdikan dirinya selama 1 bulan penuh ini di desa Tanjung Pasir ini. Itu merupakan sebuah kebanggaan bagi saya pribadi ataupun mewakili dari semua DPL dan pihak KKN yang ada di seluruh Kabupaten Kuburaya ini. Dan selanjutnya saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili segala lapisan yang ada dari kampus termasuk DPL saya pribadi, apabila dalam prosesnya 1 bulan penuh yang telah dilalui mereka ada beberapa hal yang mungkin tidak mengenakan, ada beberapa hal yang mungkin menyakiti sedikit hati. Tidak semuanya, mungkin sebagian merasakannya, tapi itulah mereka, Bapak Ibu sekalian. Mereka hanyalah mahasiswa yang dalam proses belajar, dalam proses yang baik mereka melakukan yang terbaik. Ketika mungkin dalam prosesnya ada hal-hal yang tidak disukai, mereka juga berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dalam prosesnya. Jadi yang selalu saya masuki atau opsi masukan yang selalu saya berikan kepada mereka adalah berproses yang baik itu penting. Sama halnya dengan amal jariah. Berproses yang baik itu seperti apa? Proses yang baik. Apapun yang lakukan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Jangan berpikir nanti apa yang akan terbalaskan. Jangan berpikir apa sih yang akan saya dapatkan. Selama 1 bulan penuh, proses yang baik terus ditekankan.
lakukan segala hal yang mungkin bukan baik dan berikan yang terbaik. Karena bagaimanapun semua balasan bukan dari kita pribadi, tapi kita yakin bahwa proses yang baik, hal-hal yang baik kita lakukan, pasti itu akan membuahkan hal yang baik juga. Dan yang yakin balasan yang baik tidak akan pernah tertukar semuanya. Balasan yang terbaik ketika memang ada keirian, dia melakukan terbaik, kenapa dia yang paling enak, paling nyaman, sedangkan saya yang sudah berusaha bekerja lebih giat lagi, saya mendapatkan yang biasa-biasa. Pengabdian. Maka mudah-mudahan pengabdian kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pula dalam mengabdi kepada masyarakat bangsa dan negara ini kita senantiasa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala pada jalan yang mudah. Amin Allahumma